Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan yang ke-11 ini untuk materi pemulihan tanaman. Pada pertemuan ini kita akan membahas lanjutan dari materi-materi sebelumnya, yaitu tentang heterosis. Contoh dari tanaman yang dihasilkan akibat adanya proses heterosis di sini contohnya adalah bunga Anthidium. Saudara lihat di sini bunga yang ternyata keturunannya itu jauh lebih bagus, jauh lebih besar dibanding dengan dua tetuanya. Proses heterosis ini sering disebut dalam proses perdagangan itu disebut dengan proses pembentukan hibrida, di mana proses hibrida ini menghasilkan turunan yang jauh lebih besar dibanding dengan tetuanya yang sebelumnya. Ini kita lihat bahwa dari bunga yang dihasilkan dengan adanya proses heterosis itu jauh lebih bagus, baik dari segi warna, kemudian dari segi performance, dari segi besarnya, tingginya dan sebagainya. Ini ternyata bunga Anthidium ini dia lebih bagus. Ini saudara lihat, saudara perhatikan, sangat bagus sekali. Ini akibat adanya proses heterosis. Kalau kita lihat pengertian dari heterosis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, heterosis itu adalah hasil pengembangbiakan antar individu yang memiliki pertalian keluarga yang jauh. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi ada sedikit beberapa yang menyebabkan perbedaan pengertian ini dengan ilmu pemulihan tanaman. Kalau kita lihat, heterosis itu adalah merupakan peningkatan ukuran dari vigor setelah persilangan. Jadi ukuran dan vigor ini akan menentukan besar dan kecilnya keturunan yang dihasilkan dari proses persilangan. Heterosis itu merupakan hibrid dari vigor atau persilangan dari vigor, peningkatan ukuran dan vigor yang melebihi tetua atau rata-rata dari tetuanya. Jadi kalau tetuanya itu yang pertama sedang, kemudian yang kedua itu dia rendah, maka hasil turunannya itu vigornya jauh lebih tinggi dibanding dua tetuanya, sehingga keturunannya jauh lebih besar. Kalau kita lihat berikutnya di sini, heterosis merupakan kebalikan dari proses depresi dari silang dalam atau dari proses inbreeding. Biasanya dalam proses inbreeding itu semakin lama itu akan terjadi proses depresi. Nah, ini proses heterosis itu merupakan kebalikan dari proses depresi yang dialami oleh tanaman-tanaman yang melakukan proses silang dalam. Kalau kita lihat dasar teorinya dari heterosis itu ada berapa, yaitu yang pertama ada hipotesis untuk dominan dan hipotesis over dominan. Nanti kita lihat dan kita bahas berikutnya. Kemudian pemanfaatan dari heterosis sendiri itu dalam dunia pertanian maupun peternakan itu digunakan untuk menciptakan varietas-varietas hibrida. Ini varietas hibrida yang sangat menguntungkan kalau dilihat dari segi ekonomi. Ini kalau kita lihat pengertian variasi berikutnya, yaitu keunggulan hibrida atau hasil persilangan dari F1 yang melebihi nilai atau kisaran dari kedua tetuanya. Ini mirip dengan definisi yang pertama tadi. Ini pada tahun 1763 dari akibat adanya efek heterosis ini terjadi pada tembakau hibrida. Kemudian tahun 1880 itu mulai dikembangkan untuk jagung. Sehingga pada tahun 1880 itu mulai muncul yang namanya jagung dengan varietas-varietas hibrida yang sampai sekarang menjadi hal yang sangat bernilai ekonomis untuk jagung-jagung hibrida. Ini kalau kita lihat
kita lihat di samping kiri itu ada MFO17, ini tetuanya. Kemudian ini tetuanya yang kedua B73, dan ini merupakan hasil persilangan dari dua tetuanya MO17 dan B73 menghasilkan F1 yang jagungnya jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dia memiliki vigor yang melebihi dari dua tetuanya. Kalau kita lihat produksinya, bisa kita lihat di bawahnya MO17 yang di sini, kemudian B73 yang di sini. Nah, dari hasil persilangan ini menghasilkan jagung hibrida yang modelnya demikian besar. Nah, kalau kita lihat performanya, itu dua jagung ini dia berbeda dari tetua yang pertama dan tetua yang kedua. Ini akibat dari proses heterosis. Ini contoh lagi yang lebih jelas. Ini dari line A, begini jagungnya. Ini line B, ini disilangkan, hasilnya begini. Jadi mereka memiliki sifat yang berbeda dari dua tetuanya. Nah, hasilnya begini. Nah, sehingga ini sangat menguntungkan. Produksinya jauh lebih tinggi dibanding dengan tetua A dan tetua B. Kalau kita lihat teori heterosis, itu ada 3 teori sebenarnya yang melatar belakangi dari teori heterosis. Yang pertama itu ada teori overdominan. Yang kedua itu ada teori akumulasi gen dominan. Dan yang ketiga itu ada interaksi interalel. Ini yang menjadi dasar landasan dari proses heterosis. Satu persatu akan kita bahas. Nah, kalau pada teori overdominan, ini merupakan cerminan atau keadaan di mana nilai heterozigot, kalau kita lihat heterozigot berarti dia memiliki gen yang sandinya A besar A kecil. Kemudian lebih besar dari nilai homozigot dominannya. Ini dominannya, dominan berarti kalau ada A besar, jauh dia lebih besar. Jadi kalau ada yang begini, meskipun dia A-nya 1 yang besar, ini A-nya kecil, di sini ada A besar, ini justru kalah besarnya dibanding dengan A besar, A kecil. Dengan kata lain, bahwa nilai hibrida F1 itu melebihi nilai rata-rata tetua atau tetua yang lebih besar. Jadi kalau dihasilkan, dia akan lebih besar lagi. Nah, contohnya di sini ada A besar, B kecil, C kecil, D kecil. Ini kalau disilangkan dengan A kecil, B besar, C kecil, dan D besar, maka ini pada turunan F1-nya itu akan menghasilkan A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Nah, nilai ini ternyata kalau kita lihat bahwa nilainya ini kalau kita akumulasikan, dia jauh lebih besar dibanding dengan nilai dari tetuanya ini. Ini dia 1,5, di sini dia dapat 2. Nah, kalau kita lihat di sini alel resesifnya itu berkontribusi 1. Ini kontribusinya 1. Sedangkan alel dominan berkontribusi 1,5. Ini 1,5. Jadi ini kalau kita hitung menggunakan rumus, maka dia akan ketemu begini. Jadi kontribusinya meskipun dia A besar, kalau dia sudah menghasilkan begini, maka dia akan kalah dengan A besar, A kecil. Ini nilainya 1,5 tetuanya, sedangkan pada turunannya dia nilainya adalah 2, sehingga jauh lebih besar. Nah, proses yang demikian ini disebut dengan istilah heterosis, dengan teori yang disebut dengan teori overdominan. Alel yang heterozigot ini menunjukkan penampilan yang lebih baik bila dibandingkan dengan pasangan alel baik resesif maupun yang dominan. Ini dari segi penampilan yang A besar maupun B kecil, kalau dibandingkan dengan ini jauh lebih bagus penampilannya. Kontribusi tetua itu 5, sehingga menuju pada turunannya F1 itu jadi 8, sehingga di sini
akan menjadikan over dominan. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua yang melandasi heterosis yaitu teori akumulasi gen dominan. Ini terjadi bila gen-gen yang berperan dalam pertumbuhan adalah gen dominan. Maka akumulasi dari gen-gen dominan dari tetua yang berbeda akan meningkatkan keunggulan hibrida hasil persilangan. Nah, ini sebagai contoh, satu tetua memiliki 3 gen dominan dan tetua lain dengan 2 gen dominan yang berbeda. Maka pada persilangannya akan memiliki 5 gen dominan. Dengan kata lain, semakin banyak perbedaan antara kedua tetua, maka semakin besar keunggulan hibridanya. Ini teknik yang dipakai bagaimana kita memilih tetua sehingga kita merumuskan semakin besar perbedaannya ini akan menghasilkan nilai yang besar. Ini contohnya. Nah, ini contohnya pada akumulasi. Alel resesif itu berkontribusi 1, alel dominan berkontribusi 2. Karena adanya dominasi, maka genotip yang heterozigot memberikan penampilan yang sama seperti homozigot dominan. Sehingga kontribusinya tetua itu 6. Sedangkan pada hasil F1 sebagai anakan dia menghasilkan 8. Sehingga nilai 6 dan 8 itu pada F1 jauh lebih besar pada penampilannya di turunan yang pertama. Ini menurut teori akumulasi gen dominan. Jadi akibat adanya akumulasi. Teori yang ketiga ini teori tentang interaksi interalel. Interaksi ini terjadi antar gen-gen berbeda lokus. Kerjasama yang terjadi antara gen-gen yang berinteraksi mungkin mempengaruhi proses pertumbuhan menjadi lebih baik. Mirip pada peristiwa epistasis, suatu contoh di sini gen A dan gen B berperan dalam menghasilkan warna. Bila hanya ada satu gen saja, A atau B, memberikan warna merah, tetapi bila keduanya bergabung maka akan menghasilkan warna merah yang lebih tua. Nah, ini menghasilkan bukan warnanya jadi intermediate, tapi justru akan merubah warnanya menjadi lebih tua. Nah, ini proses epitasis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ini akan kita gunakan untuk melandasi dari teori interaksi interalel pada peristiwa heterosis. Sedangkan yang berikutnya kalau kita lihat penyebabnya dari heterosis itu ada 3. Yang pertama itu karena adanya dasar genetik. Yang kedua adanya dasar fisiologi. Dan yang ketiga karena dasar kimiawi. Untuk dasar genetik tadi sudah kita bahas, itu ada 3 teori, yaitu teori over dominan, kemudian teori akumulasi gen dominan, dan teori interaksi alel yang berbeda lokus, yang peristiwanya mirip epitasis. Ini dari dasar genetik. Kalau kita lihat dari dasar fisiologi, bahwa gejala fisiologi dapat dipakai untuk menerangkan sifat kualitatif. Nah, sifat ini dikontrol oleh gen yang sederhana. Jadi sifat kualitatif itu seperti misalkan warna daun, warna buah, dan sebagainya, itu merupakan dasar fisiologi yang dikontrol oleh gen sederhana. Contohnya misalkan di sini biji besar tapi cepat berkecambah. Ini menyebabkan dari tanaman itu vigornya menjadi tinggi dibanding dengan tetua sebelumnya. Sedangkan yang ketiga penyebabnya dari heterosis itu akibat adanya zat kimia. Contohnya di sini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu adalah pemberian kulkisin. Pada pertemuan yang lalu kita bahas bahwa pemberian kulkisin itu akan menyebabkan pembelahan sel menjadi abnormal, sehingga proses terjadinya metabolisme itu menjadi tidak sempurna.
Nah, kejadian yang seperti ini pada beberapa peristiwa itu akan menyebabkan terjadinya proses mutasi. Mutasi kepada arah yang heterosis itu memang ada. Jadi ada sebagian yang terjadi memang dari dasar adanya kimiawi yang menyebabkan terjadinya proses pembentukan hibrida. Contohnya seperti apa pada proses pembentukan semangka tanpa biji. Nah, kalau kita lihat di sini heterosis itu apa manfaatnya? Yang pertama, berdasarkan dari hasil temuan-temuan tadi bisa menghasilkan varietas-varietas hibrida. Contohnya misalnya tembakau hibrida, kemudian menghasilkan jagung hibrida, kemudian semangka hibrida dan sebagainya. Hal-hal yang di belakangnya ada varietas kemudian diberi nama belakang hibrida itu merupakan hasil akibat adanya peristiwa heterosis. Nah, kalau kita lihat bahwa tadi ada depresi, tanaman yang depresi itu lawan dari heterosis. Depresi itu diakibatkan adanya proses inbreeding atau disebut juga dengan istilah silang dalam. Proses inbreeding itu merupakan perkawinan antar individu yang mempunyai hubungan lebih dekat dibanding dengan kawin acak. Inbreeding atau silang dalam itu disebut juga dengan perkawinan antara saudara atau kerabat terdekat. Nah, inbreeding ini berlaku untuk tanaman yang menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang. Ini pengertian yang lebih ringkas. Pada proses silang dalam atau inbreeding itu sering orang menyebut dengan istilah selfing. Gunanya untuk apa sebenarnya inbreeding itu? Ya meningkatkan homozigositas. Di mana pada proses inbreeding itu ekspresi gen yang resesif itu merugikan menyebabkan penurunan penampilan. Nah, penurunan penampilan inilah yang tadi depan saya sebut dengan istilah depresi silang dalam. Tingkat depresi silang dalam itu berbeda-beda dari tanaman satu dengan tanaman yang lain. Ini kalau kita lihat proses inbreeding seperti tadi digunakan untuk membentuk tanaman yang homozigot. Kalau kita lihat manfaatnya sendiri, inbreeding itu mendapatkan galur penghasil biji hibrida. Persilangan antara galur silang dalam. Kelemahan inbreeding itu penurunan nilai sifat-sifat tanaman, terutama pada tanaman yang menyerbuk silang. Susunan genetik mengarah dari heterozigot kepada homozigot, sehingga sifat-sifat tertentu akan hilang, yang sering disebut dengan istilah depresi. Nah, pada laporan SUL, hasil penelitian dari SUL, ini pada tanaman jagung, timbul tanaman yang mati dalam kondisi tertentu. Kenapa demikian terjadi? Karena tanaman tersebut mengalami lemah pada generasi awal, sehingga sebagian tanaman akan menjadi punah. Kemudian individu terpisah secara cepat pada galur-galur berbeda. Kemudian banyak galur menurun sifatnya dan tidak dapat bertahan, sehingga menjadi lemah, mudah terserang oleh hama maupun penyakit. Kemudian yang keempat, galur yang masih bertahan hidup menunjukkan penurunan ukuran dan kekuatannya. Ini membuat jagung hibrida itu yang pertama membuat galur silang dalam. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, memilih galur yang bila dihilangkan dapat menimbulkan keunggulan pada keturunannya. Kemudian yang ketiga, galur terpilih diperbanyak untuk penghasil biji hibrida. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang ke-11 ini. Untuk proses pembentukan tanaman-tanaman hibrida akan kita bahas pada pertemuan yang
ke-12. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.